Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang doa adalah suatu hal yang penting dalam agama Islam. Seorang muslim hendaknya dia senantiasa memanjatkan doa-doa di hadapan Allah SWT. Semua hajat, semua keinginan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya, sekalipun dia minta sandal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Bahkan untuk menegaskan betapa pentingnya untuk berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Laisa syai'un aqrama indallahi ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah doa. Maka sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Aku tidak peduli kapan Allah SWT mengabulkan doaku. Yang paling penting adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepadaku agar senantiasa berdoa kepada Allah SWT." Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga mengatakan dalam sabdanya, "Ad-du'a'u wal ibadah." Seseorang berdoa itu bagian beribadah. Maka dari itu jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan tadi, laisa syai'un akrama indallahi ta'ala minad du'a. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal penting yang harus kita cermati berdoa, dan agar kita tidak memiliki keputusasaan dalam berdoa kepada Allah SWT. Yang pertama adalah ketika kita berdoa kepada Allah SWT, yang pertama bisa jadi Allah segera kabulkan, ijabahi doa kita. Yang kedua, ketika doa kita tidak dikabulkan di dunia, Allah jadikan doa-doa kita menjadi tabungan amal, menjadi pemberat timbangan di akhirat nanti. Yang ketiga, jika keduanya tidak terjadi, tidak dikabulkan di dunia, bukan sebagai timbangan amal. Yang ketiga, doa yang kita panjatkan menjadi penolak bala. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah SWT, jangan pernah putus asa dari berdoa kepada Allah SWT. Tidak ada yang sia-sia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum muslimin saudara yang dirahmati Allah SWT, ada hal penting yang harus kita lakukan ketika akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan doa-doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang secara umum setiap ibadah harus memenuhi dua hal. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara hal penting yang harus dilakukan ketika berdoa adalah senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara hal penting yang kita lakukan ketika akan berdoa adalah menunjukkan sikap rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah lemah, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memilih tempat yang istimewa, tempat yang pas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jika seorang umrah, dia mencari tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, misalnya di Safa dan Marwah.
ketika tawaf ya di Ka'bah. Kemudian adapun waktu yang mustajab untuk berdoa di sepertiga malam, ketika safar, ketika hujan lebat, kemudian juga doa kedua orang tua untuk anak-anaknya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia bersalawat atas Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ketika kita akan berdoa menyebut asma Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nasta'is. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang doa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.